subuh. Di belakang itu ada imsak kita, dan sampai dengan masuk waktu maghrib. Itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ternoda sedikit pada awal kita puasa, maka akan mempengaruhi nilai puasa itu sampai 1 hari. Ataupun ternoda di tengah hari, maka akan mempengaruhi pagi dan sorenya. Ataupun ternoda menjelang buka puasa, maka juga kita akan sia-sia puasa 1 hari. Jadi bagaikan air segelas. Jadi sedikit aja noda tertetes, itu akan mempengaruhi warna air keseluruhan. Nah, jadilah puasa. Jadi makanya sangat sulit bagi kita untuk menjaga agar puasa kita ini terselamatkan, terutama sekali berkaitan dengan ibadah pahala puasa kita. Tetapi bagi orang-orang yang ingin mencapai akhir daripada ayat Allah, la'allakum tattaqun, kan bagi orang-orang yang ingin mencapai ketakwaan. Dan la'allakum itu, la'alla itu hal yang tidak mustahil. Di la'alla itu pemakaian kepada sesuatu yang memungkinkan didapat oleh semua orang. Tapi sangat terkait dengan proses puasa di belakang itu. Jadi tattaqun nanti pada malam hari raya, pada hari raya itu semua orang berpotensi untuk mendapatkan itu. Tapi kaitannya bagaimana dia melalui proses puasa dari hari ke hari itu sampai dengan berakhir bisa terselamatkan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dikaitan dengan membatalkan pahala puasa yang kita sebutkan tadi, ibadah puasa ini adalah ibadah satu kesatuan yang sangat susah untuk kita jaga. Makanya kita ini dituntut dalam agama kita setiap ingin memasuki bulan puasa itu agar kita menambah wawasan, keilmuan kita tentang puasa itu sendiri. Apa yang dikatakan dengan puasa, bagaimana ketentuan berpuasa, apa yang tidak boleh kita lakukan yang membatalkan puasa, dan juga apa yang tidak boleh kita lakukan yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau membatalkan puasa itu resikonya kita harus ganti. Nanti pasca lebaran kita harus ganti. Tapi kalau membatalkan pahala puasa itu tidak perlu diganti, cuman kita tidak dapat faedah apa-apa terhadap puasa yang kita lakukan itu. Itu yang sangat sayang. Karena yang dikatakan dengan pahala itu dalam bahasa Arab miqdarul jazai min nadhiril amali. Artinya kadar balasan sesuai dengan amaliyah kita. Kadar balasan pahala, kadar balasan dari Allah sesuai dengan imbalan amal yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya amal ibadah puasa 1 hari itu berarti full kita jaga, sempurna betul, maka kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah itu, yaitu wa ana ajzi bihi. Tidak tahu kita berapa yang akan dihargakan oleh Allah terhadap amal ibadah puasa kita. Jadi kalau yang lain berdasarkan hadis Rasulullah itu 1, 10 dibalas sampai dengan 700 sekarang. Tapi kalau puasa ini melebihi. Wa ana ajzi bih. Aku yang akan membalas terhadap pahala puasa orang-orang yang berpuasa. Jadi makanya kita sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa dan telah mengimani sesuai dengan perintah kutiba alaikumusiyam itu difardukan atas kamu berpuasa. Bagaimana puasa kita ini kita jaga dengan rapi, dengan konsisten, dengan baik, yang sehingga waktu setiap hari kita buka puasa betul-betul ibadah kita ibadah yang prima, yang sempurna. Baiklah, ini sudah ada penelpon. Sebelum nanti tausiahnya disambung lagi oleh Lem Faisal, sudah ada penelpon, saya terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terputus ya. Kami persilakan kembali Syedolon, bagi Anda yang ingin bergabung silakan kita bicara terkait dengan paham ya hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kadang-kadang ada yang secara sadar, banyak juga yang tidak sadar tiba-tiba pahala puasanya sudah tidak ada lagi. Mungkin disambung lagi Lem terkait dengan tausiahnya tadi. Kaitan dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Ini banyak sekali. Di antaranya ada yang kita sebutkan dengan hifdhu. Hifdhu ini memelihara.
Jadi terutama sekali yaitu hifdzul lisan. Nah, kita memelihara percakapan kita. Ya, memelihara percakapan kita, ungkapan kata-kata kita. Jadi hifdzul lisan ini salah satu yang potensi merusak puasa, menghilangkan pahala puasa itu sangat besar. Di sini paling banyak nih. Ya, paling banyak ketimbang dengan anggota-anggota yang lain. Kita punya mata, Ya. punya telinga, kan? Punya hidung, punya tangan, punya jari, kaki, nah, punya lidah. Lidah inilah asyaddu minal a'dha. Dia lebih sukar daripada anggota-anggota yang lain dalam rangka kita menjaga potensi batal puasa itu melalui lisan kita. Ya, jadi lisan itu kenapa? Karena lisan itu dia akan bercabang. Dalam konteks bercabang, dia lisan akan berkata-kata dengan perkataan yang tidak baik. Ya. Misalnya mencaci maki dalam bulan puasa. Itu sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Ataupun kita meribah. Menceritakan tentang orang-orang bukan kepada tempat yang berhak kita ceritakan. Itu dikatakan dengan ribah. Dan itu juga menghilangkan pahala puasa. Bahkan bukan hanya pahala puasa. Tapi dari dosa ribah ini, pahala-pahala yang lain juga akan termakan oleh ribah. Bukan ini. pahala puasa Bukan saja. pahala puasa saja. Jadi sudah itu berkata bohong, berkata ketidakjujuran dalam perkataan, sudah itu sering berbicara sesuatu yang tidak ada faedah. Ini berbicara yang tidak ada faedah, kita melihat di dalam ketentuan makna wal kalamu la tufid, bahasa kalam yang tidak berfaedah itu, misalnya ungkapan kita, orang buta tidak bisa melihat. Itu kata-kata tidak bisa melihat dianggap mubazir tu. Dianggap itu tidak faedah tu. Yeah. Karena setiap orang buta memang tidak bisa melihat. Baik, kita tahan dulu, Lem. Sudah tersambung dengan penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dengan siapa dulu, Pak Ustaz? Ya, ini dengan Ruslan di Penayung. Pak Ruslan di Penayung. Silakan ya. Pak Ruslan. Saya ingin menanyakan tentang kejelasan dari tidak ada yang mengetahui balasan pahala puasa itu kecuali Allah Allah sendiri, karena itu puasa khusus untuk Allah katanya kan. Karena sifatnya rahasia. Tapi dalam nas-nas lain ada kita dengar juga itu ada balasannya yang nampak, yaitu ada yang menyatakan bagi si yang puasa ini sempurna dengan dengan rukun dan syaratnya dan memelihara ya, itu bebas nanti di hari kiamat masuk ke pintu surga manapun. Dan ada juga yang menyatakan khusus bisa masuk ke pintu yang bernama Rayyan. Jadi yang tidak jelasnya ini yang dikasih oleh Allah ini dalam bentuk bagaimana itu? Baik. Bagaimana sinkronisasi antara tiga pernyataan tersebut? Baik. Itu saja Pak Ruslan? Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala dari Allah. Ya. Ini bagaimana nih, Lem? Mau dijawab dulu, Lem, atau mau disambung tausiahnya tadi? Boleh, kita jawab. Baik, silakan, Lem. Nanti akan berkembang sentinya. Pengertian Allah yang kita tidak tahu, apa yang Allah balaskan terhadap ibadah pahala puasa itu termasuk kaitan dengan apa yang disampaikan dalam konteks yang lain. Misalnya balasan itu diberikan pahala masuk kemana yang dikehendaki. Itulah makna Allah yang membalaskan. Jadi kalau yang lain tadi kita sebutkan 10 sampai 700, kan 10 sampai 700 ada pembalasan. Tapi kalau puasa ini bisa masuk terus ke surga. Inilah keistimewaan kita berpuasa. Jadi Allah yang tahu terhadap balasan itu, karena maknanya ini balasannya karena terlalu besar. Berapa yang akan Allah hargakan? Terlalu besar. Makanya dalam konteks yang lain bisa saja Allah akan menghargakan kita, yang paling utama kan masuk surga. Tidak ada nilai yang paling tinggi.
daripada Kecuali nilai surga Allah. zalim kita masuk ke dalam surga Allah itu sendiri. Nah, jadi ada hubungannya dengan tadi ungkapan Pak Dahlan tadi Harus bahwa masuk ini ada surga rayyan. Itulah yang paling tinggi daripada nilai orang-orang yang berpuasa. Jadi makna wa ana ajizi, saya yang membalas ini memasukkan dalam surga, memasukkan dalam surga rayyan. Nah, itu udah tinggi sekali. Itu sudah tinggi sekali itu. Jadi kalau dirunut satu persatu bagaimana tingkatnya, nggak sanggup kita gitu ya. Dan tidak dituntutkan kepada kita untuk mendalami bagaimana runutan ataupun apa yang hakikat daripada surga-surga itu sendiri. Gak akan sanggup ya, Lim ya. Itu dia. Jadi pahala yang sangat besar yang akan dijanjikan bagi mereka-mereka yang ikhlas melaksanakannya gitu ya, Lim. Jadi kalau mereka keikhlasannya sangat misalnya kurang 80% keikhlasan, itulah yang tadi disebutkan antara 700 dengan diberikan surga itu berapa? Nggak tahu kita. Iya. Ini kan. Tapi kalau ikhlas full sempurna kita laksanakan maka rayyan tadi. Surga rayyan yang akan kita dapatkan, masuk ingin kemana-mana yang akan kita dapatkan. Itulah la'allakum tattaqun, tujuannya untuk masuk surga. Tapi kalau misalnya ikhlas itu, di bawah full, misalnya ada hal-hal yang kita lakukan di bawah 100% kesempurnaan pada waktu kita berbuka, ini kita tidak tahu berapa Allah nilaikan. Yang sudah jelas bahwa di atas 700. Masya Allah. Di atas 700 sempurna surga, di bawah kesempurnaan itu di atas 700 antara surga. Ini berapa? Nah, inilah yang tidak kita tahu. Itulah tadi wa ana ajzi bihi ini. Baik, luar biasa. Berarti predikat takwa itu tinggi sekali ya? Tinggi, karena itulah predikat yang Allah tuntut kepada kita. Banyak ayat Allah yang menuntutkan ittaqullah. Bahkan itu salah satu syarat untuk rukun khutbah Jumat. Kan wasiat bittaqwa. Ini salah satu. Jadi kedudukan yang paling tinggi untuk kita ini adalah kedudukan muttaqin. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang dan dengan ibadah puasa itu insya Allah kita bisa. Bisa kita dapatkan. Apakah bisa kita dapat? Tapi potensi untuk mendapatkan semua orang mukmin itu insya Allah Allah berikan kesempatan. La'alla. Kemungkinannya mungkin gitu ya. Sangat mungkin untuk didapat. Bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, Lim ya. Baik, tadi kita terpotong terkait dengan mubazir kalau kita menyebutkan orang buta itu tidak bisa melihat gitu. Ini perkataan-perkataan yang mubazir. Ya, pakai perkataan perumpamaan itu tadi ya. Didefinisikan maksud perkataan yang tidak ada manfaat. Kan? Karena kita sebagai manusia ini khairun nas kan man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Termasuk manfaat perkataan. Perkataan. Jadi perkataan yang manfaat itu itulah. Jadi kalau misalnya lawan yang bermanfaat kan tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu kata anak-anak tidak boleh naik kelapa. Itu tidak manfaat, tidak boleh naik kelapa. Karena yang namanya anak-anak memang nggak bisa naik kelapa. Itulah yang perlu kita ingat bahwa pengertian kalam berbicara yang tidak faedah sampai ke situ dirumuskan. Coba kita bayangkan sekarang ini. Kita 1 jam ngomong sama teman. Kan? Hanya dalam bahasa ketawa-ketawi saja. Tinggal ketawanya saja tanpa makna. Kan? Tetapi manfaat daripada apa yang kita diskusikan, kita bicarakan untuk duniawi dan ukhrawi itu jauh. Ini salah satu yang kita sebutkan tadi yang harus kita jaga dalam bulan puasa, yaitu hifdzul lisan. Hifdzul lisan. Jadi bulan puasa ini bulan yang dimana bagi kita ini kalau misalnya kita tidak mampu mengontrol ungkapan kita kepada hal-hal yang baik, maka di sini lebih baik kita diam. Makanya konteks hadis Rasulullah wasukutuhu tasbihun. Diam orang yang berpuasa itu tasbih. Dalam konteks apa? Diam itu tasbih. Kalau beliau berbicara, jadi rusak. Ini lebih bagus diam. Tapi kalau orang yang berbicara punya manfaat bagi orang yang lain, itu jangan diam. Harus terus menyampaikan gitu ya. Itu. Jadi jangan orang mengatakan, orang-orang baik, orang-orang yang mampu menjaga lidahnya dari hal-hal berbicara yang tidak manfaat, hal-hal yang berbicara yang kotor, itu jangan diam. Harus ngomong.
Tapi bagi orang yang tidak mampu, maka diamlah dalam bulan puasa. Allah akan menilai diam itu sebagai tasbih. Allah berikan pahala. Nah, jadi hifdzul lisan dalam segala hal yang tidak ada manfaat itu menghilangkan pahala puasa kita. Baik, Lem, nanti kita ngobrol lagi nih terkait dengan hal ini. Yang pertama sudah dijelaskan tentang memelihara lisan atau hifdzul lisan tadi sampaikan bagaimana kemudian berkata tidak manfaat saja itu menjadi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Konon lagi ghibah dan fitnah, ini lebih mengerikan lagi, Syederalun. Nah, apalagi yang kemudian bisa membatalkan pahala puasa? Tetap bersama kami, sembari kita akan mengundang Anda. Silakan yang ingin berdiskusi bersama Lem Faisal di 0651 637172 atau di 0811 689020. Talkshow kita ini juga bisa Anda saksikan di live streaming Facebook melalui www.serambinews.com. Kita akan kembali saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmah dan penuh keberkahan. Saya Rusdi M. Adam, PLT Direktur Utama, bersama seluruh direksi, staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramazan nuruna al-Tirmizi, nuruna al-Tirmizi. Gak berasa ya udah mau masuk bulan Ramadan dan tahun ajaran baru. Pastinya banyak kebutuhan yang harus disiapkan ya. Tapi kok dana yang ada masih kurang untuk keperluan yang lain juga. Gadai emas ke BSM aja, bisa jadi solusinya nih. Semua pasti ada solusinya. Solusi dana mudah dan cepat. Manfaatkan emas untuk mendapatkan dana mudah dan cepat dengan Gadai Emas BSM. Gadai murah biayanya hanya mulai Rp7.000 per 15 hari. Pembiayaannya bisa sampai Rp250 juta dan jaminan emas tersimpan dengan aman. Lagi banyak promo nih. Udah gitu bisa terima take over dari lembaga gadai lain. Dan pastinya berkah karena sesuai syariah. Informasi lebih lanjut, hubungi Bank BSM Area Aceh di Jalan Diponegoro nomor 6 Banda Aceh. Kantor Cabang Darussalam, Jalan T. Arif, nomor 376 Darussalam. Kantor Cabang Ulekaring, Jalan T. Iskandar, nomor 333 Abi Ulekaring. Dan kantor layanan gadai di Kantor Pos Indonesia, Jalan T. Bendahara, Kuta Alam, Banda Aceh. Gadai Emas BSM IB, mitra untuk dana mudah dan cepat. Kagura adik ayas, kalau sapu kai jagro-gro batu tempat ikit. Yang mana memang ti mana je main gro-gro. Tu berak lepas hai kak. Nyam-nyam lu. Ho le. Anu ni aci ke saya le holain. Tengah nabuk gap si katro pasukan sarung bantai. Aku lagak tempat yang macam ya. Cukup rapi. Jelaslah produksi Barona Prabot. Takkan Barona Prabot man. Sebab inan kajilah higat ke tempah. Hasil tempahan Barona Prabot beda ngepak lain. Kerapian dan kualitas tetap terjaga. Hasil sesuai selera. Orang kerja mantap pi orang-orang kahaya. Lampi menyebab Barona Prabot je pegat kiban yang hawatannya. Sebab inan ge update sabe-sabe. Lagi Prabot tinggal ngetren jino. Tinggal pegah contoh ji mantang. Siap gekerjakan. Ya Barona Prabot yang mana kun? Nyan punya Prabot untuk urang kawin yang sabo set. Bak Barona Prabot ku bereh-bereh ge pegat. Berarti lah punya kawin tinggal. Belum payah hinan tang. Long hinan sit. Ka bereh nyawak rok ke kak grup-grup jadi lagi deh luar. Apa macam ni seru saya grup-grup di luar sana. Man puput si meron-ron ke nolang kamar. Saya nak pesan tempat tidur. Saya suruh beli baju belajar. Tak pernah Prabot. Barona Prabot ini hadir di Kota Banda Aceh. Siap mengerjakan berbagai perabotan rumah tangga yang diupdate dengan model-model terkini. Seperti tempahan spring bed, 1 set kamar pengantin lengkap, tempat tidur lengkap, sofa, lemari hias, lemari dapur, meja makan.
rak sepatu dan lain-lain. Kami juga siap mengerjakan tempahan perabotan dari bahan HPL. 1 set perabot untuk rumah baru dan pindah rumah kos dan kasur untuk anak-anak kos. Semua dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil yang berpengalaman. Untuk segala perabotan rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta, percayakan saja pada kami. Barona Perabot, Jalan T. Iskandar nomor 8990 dekat SPBU Lambua, Kota Banda Aceh. Untuk layanan konsumen, handphone 0821 654 33131. Barona Perabot, rapi dan memuaskan. Oh, maaf. Letak beraku ku berdebah-debahnya deku. Rata-rata nak mengap. Aduh, maaf. Pancarannya. Anak duri au. Kejap kena jadi anak. Nyompak lo naik abu punah nek. Ayu puas mata si abah bawa tunuku. Ayu balau si abah tempat bang salah si marah minan. Ya pak nek. Pak sangka gua lah go. Pak watunu bagah bacut. Abu nek kan sakit ke? Pak nek. Apa aku hai? Kajak Ika juga pernah nak minta ubat. Tak melau si abah salah si marah. Badan ku sakit tak. Aku pegah letek ku. Nyampe nama puas pi. Puas roba. Sakit badanku ku menahan panas dia tajak jarum. Deh bak bugar refleksi tajak. Beda jarum rawat tu. Inan diurut pi. Musana laju pui mantap badan tu. Nyanjit jam empoli lah bu. Karena hinan ditangani secara profesional lah bu. Oleh ahli ji. Habisnya bersyariah bu. Ilung baro. Lihat kum enbat. Kenan ku jaran pleng-leng ting. Bade tu. Refleksi ku dengarnya. Wah putih mata lah jom nak tajak. Ya Allah Pak Watunu Pak Nek Bos. Syederalun, segera kunjungi Bugar Refleksi, pijat profesional bagi pria dan wanita secara syariah. Melayani pijat refleksi, body massage, bekam, body scrub, gurah, terapi lilin dengan ditangani oleh terapis berpengalaman. Dapatkan pula diskonnya hari ini. Cukup bayar Rp50.000. Anda akan mendapatkan pijat refleksi, body scrub, body massage, aromaterapi, dan tambahan waktu 10 menit. Ingat ya, hanya hari ini. Segera kunjungi Bugar Refleksi di Jalan T. Panglima Polim, nomor 89, Penayung, Banda Aceh. Bugar Refleksi Nesu di Jalan Hasan Saleh, Lorong IPPS, Nesu, Banda Aceh. Bugar Refleksi Cabang Ketapang, Jalan Matai. Bugar Refleksi juga hadir di Kota Sabang, Melabu, Biren, dan Langsa. Bugar Refleksi, mengerti tubuh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rio S. Jambak selaku Kapolda Aceh mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah tahun 2018 kepada seluruh umat muslim di Provinsi Aceh. Dalam rangka menjaga kekusukan ibadah selama bulan suci Ramadan, kami jajaran Kepolisian Daerah Aceh menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya menciptakan suasana aman, tertib dan damai di bumi Serami Mekah yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan magfirah kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar Radio Serambi FM, saya Haji Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR RI fraksi PKS Daerah Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita mampu memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan melaksanakan sholat malam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan takwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Syederolun. Kita masih di Serambi Spiritual, kerjasama Serambi FM dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau KWPSI. Nah, hari ini kita masih bicara terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, Syederolun. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita, akan berdiskusi langsung bersama Tengku Haji Faisal Ali atau Lem Faisal, Wakil Ketua MPU Aceh, Syederolun. Silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Seperti kata Lem tadi, di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah kemudian menimba ilmu, menambah pemahaman kita tentang ibadah ini. Ini bulan yang luar biasa. Bagaimana kemudian bulan kita jadikan untuk momen menjaga lisan, karena lumbung kesalahan menghilangkan pahala puasa ada di lisan, tapi ada elemen-elemen lain dari tubuh kita, apalagi sebenarnya Lim yang bisa membatalkan pahala puasa selain lidah. Ya, baik. Yang kedua yang adalah kita harus hifdzus syahwat. Jadi makna syahwat ni kita memelihara kemauan-kemauan. Kemauan-kemauan yang sudah melampaui batas. Itu harus kita jaga. Jadi walaupun kadang-kadang dalam konteks itu bahwa secara ini dia halal, tetapi karena sudah berlebihan itu juga tidak boleh di dalam bulan puasa ini. Jadi hifdzus syahwat, menjaga kemauan-kemauan kita agar kita batasin. Karena kalau tidak, itu kan tidak ada faedah daripada kita puasa. Puasa itu kan kasrus syahwat, kan untuk menghancurkan ataupun menekan nafsu kita. Itu hikmah daripada puasa ini. Jadi makanya pergerakan syahwat, kemauan-kemauan ini harus kita batasi. Jadi kalau kita turutin, maka dia akan hilang pahala puasa kita. Misal seperti contoh, kita di bulan puasa ini ada istilahnya yaitu pelalai puasa. Di mana pelalai puasa ini kan melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lupa akan puasa. Ini tidak baik. Itu makruh hukumnya, tidak baik itu. Kita harus ingat puasa kita. Harus ingat puasa. Jadi kita, karena puasa itu ibadah. Jadi tidak boleh satu detik pun tidak baik apabila ada satu detik mulai daripada tadi pagi sampai dengan sore nanti ada yang terlupa, tidak teringat kepada bahawa itu kita lagi puasa. Ini tidak baik. Ini enggak khusyuk kalau solat lupa. Kalau solat apa bukan? Jadi makanya ibadah puasa ini jangan dalam konteks dilalaikan seperti tidak teringat untuk puasa, jangan. Tapi kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam kekhusyukan, keseriusan dalam melakukan aktivitas, bahawa terbawa hati kita untuk apa yang kita lakukan sehingga tidak terbayang, tidak teringat dalam puasa, itu enggak ada masalah. Tapi jangan ada upaya nyobek tinggal ke puasa yang belalai. Tidak baik. Ukuran tidak baiknya misalnya ada seseorang, kebiasaan kita di luar bulan puasa itu ada orang yang kebiasaan itu menikmati suara-suara burung. Menikmati suara-suara burung. Waktu bangun pagi bukan lihat anak dulu. Kan lihat burung dulu. Kan? Jadi bermain-mainlah dulu dengan burung, bermain-main dengan burung, kan? Ini dalam bulan puasa tidak baik. Kurang baik tu. Karena kenapa kita mengisyghalkan hati kita itu kepada sesuatu yang tidak ada faedah. Makanya jangan. Jadi kalau misalnya kita bangun, lakukan aktivitas yang bermanfaat apa. Kalau misalnya di dalam rumah tangga kita, mari sama-sama membantu keluarga kita dalam melakukan aktivitas di pagi hari.
Kalau misalnya keluarga kita lagi nyuci piring, misalnya kita nyapu di depan rumah, ataupun memandikan anak-anak, ataupun dan sebagainya lah yang bisa kita lakukan. Jadi jangan ada upaya-upaya untuk yang membuat bahwa puasa kita itu terlalaikan, itu tidak baik, karena akan menghilangkan mengurangi pahala puasa kita. Itu hifdzus syahwat. Yang ketiga itu hifdzus jawareh. Kita perlu memelihara anggota. Anggota tadi lisan anggota juga. Perlu memelihara mata. Kan perlu memelihara pendengaran kita. Bagaimana dalam bulan puasa ini kita harus menghindari teman-teman, kawan-kawan yang di luar bulan puasa. Kalau kita berkawan dengan dia, pasti omongannya menjurus kepada fitnah. Menjurus kepada ghibah. Ada yang gini. Maka kalau kita lihat teman yang seperti itu, kita harus menghindari ini. Menghindari. Jangan mendekat. Karena kalau gabung pasti akan memunculkan seperti yang di luar. Kita pasti tahu gitu loh. Kita pasti tahu nih kalau ketemu nih pasti ngomongin orang ngomongin orang kan. Apalagi kalau kita tahun ini kan tahun-tahun mendekati dengan tahun politik. Nah, kan jadi lebih banyak berbicara orang-orang itu kadang-kadang berbicara politik itu dalam konteks kalau memuji diri nggak ada masalah. Menyatakan kelebihan-kelebihan kita nggak ada masalah. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Nah, jangan sampai tapi kepada sampai kesombongan. Hati-hati gitu ya. Pagarnya gitu. Pagarnya itu jangan sampai kepada kesombongan. Tetapi sama sekali tidak boleh menjelekkan orang. Nah, ini tidak boleh. Ini menjelek-jelekkan orang itu tidak boleh. Inilah yang membedakan di antara takabur dan riya. Takabur dan riya. Kalau takabur itu melebihkan diri, menjelekkan orang. Itu takabur, Le. Takabur. Oke. Tapi kalau riya itu hanya melebihkan diri sendiri. Tapi berlebihan. Berlebihan. Itu juga baik. Ini sudah ada penelpon, kita terima dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ustaz? Ini Muhammad Yunus dari Sigli, Pak. Dari Sigli, Pak Muhammad Yunus. Baik, mendengarkan kita melalui apa nih, Pak Muhammad Yunus? Melalui live streaming. Live streaming. Baik. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau tanya sedikit ini masalah bulan Ramadan. Tapi judulnya masalah Lailatul Qadar, Pak. Lailatul Qadar. Oke, baik. Masalah Lailatul Qadar. Jadi salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Waktu kejadiannya sesuai dengan nas itu malam hari. Kemudian bagaimana antara satu negara dengan negara lain yang letak geografisnya berlainan. Tempat-tempat misalnya siang, misalnya malam. Eropa dengan siang. Kita siang. Itu bagaimana Ustaz kejadiannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baru mendengar juga pertanyaan seperti ini, Lem. Karena kan Lailah, jadi malam itu, Lem ya. Bagaimana kemudian prosesnya kalau malamnya di sini, Lem? Kita dapat Lailatul Qadar misalnya. Di tempat yang lain di Amerika sana siang hari, apakah kemudian juga seperti itu atau seperti apa, Lem? Mungkin bisa dijawab juga bagi kita. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik, apa yang dipertanyakan. Jadi Lailatul Qadri, malam Qadar. Jadi pertama sekali yang perlu kita pahami definisi Lailatul. Lailun itu Lailatul Qadri di dalam ayat Qadar itu didefinisikan oleh para ulama kita bahwa mulai daripada masuk waktu Isya sampai dengan masuk waktu subuh. Itu maksud Lailatul Qadri. Jadi bukan seperti malam pada ayat yang lain. Kalau malam pada ayat yang lain itu mulai daripada terbenam matahari sampai dengan terbit matahari. Itu lailun dalam bahasa Arab secara umum.
Jadi misalnya malam apa kita. Itu maksud dengan malam di situ terbenam matahari dan masuk matahari. Keluar matahari dan masuk matahari. Itu terbenam matahari dan keluar matahari. Itu yang dimaksudkan dengan lailun. Tapi lailun yang dimaksudkan pada ayat qadar ini adalah mulai daripada masuk waktu Isya sampai dengan masuk waktu subuh. Dia lebih sempit, lebih sempit. Ya. Lebih sempit. Jadi yang dikatakan khairun min alfi syahrin, setiap amal yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan, inilah dalam batas ini. Dalam batas sesudah salat Isya sampai dengan salat subuh. Batas salat subuh. Itu dia yang perlu dijaga. Jadi jangan nanti orang menganggap ini malam 21. Disebutkan malam-malam ganjil itu kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar. Sesudah salat subuh sudah optimal. Sudah salat maghrib. Sudah buka puasa, salat jamaah lah, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi nanti waktu sesudah salat Isya udah KO. Ini salah ni. Salah. Belum apa-apa, belum pemanasan udah. Jadi kita tidak dikatakan baca Al-Quran tadi itu baca Al-Quran yang 1000 bulan. Bukan. Jadi yang dikatakan baca Al-Quran 1000 bulan itu sesudah salat Isya. Salat Isya berjamaah itu sudah masuk 1000 bulan berjamaah. Sudah itu salat Ba'diyah Isya, Qabliyah Isya, itu juga masuk dalam kategori 1000 bulan. Apapun aktivitas yang kita lakukan yang baik pada malam saat terjadi qadar itu, kita lakukan di antara salat Isya dan salat subuh, itulah yang nilainya 1000 bulan tadi. Okey. Kaitan dengan pertanyaan yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana kalau di negara lain itu berbeda dengan negara kita? Seperti misalnya Asia dengan Eropah. Itu kan siang malam. Siang malam. Ya kan? Kita di sini siang, di sana malam, kita malam di sini, di sana malam. Nah, ini terjawab bahwa di mana kita berada, disitulah waktu untuk kita beribadah. Di mana kita berada, disitulah waktu kita beribadah. Kalaupun sama dengan yang lain, silakan. Tapi kita bukan mengikut kepada yang lain. Makanya kalau ada perbedaan waktu antara Aceh dengan Arab Saudi tentang hari raya, itu jangan diikut ke Saudi. Jangan buru-buru ke Saudi. Jangan buru ke Saudi. Kena kita waktu kita beribadah menurut waktu kita yang ada di sini. Tidak ada waktu khusus daerah itu, nggak ada. Arafah, dikatakan hari Arafah, yang dimana kita disunatkan berpuasa Arafah. Arafah di Indonesia, kalau kita di Indonesia. Bergeser 5 jam, 4 jam. Kalau yang dengan di Saudi. Jadi di mana kita berada, disitulah tempat waktu kita melaksanakan ibadah kita. Jangan mengekor ke tempat yang lain. Jangan mengekor ke daerah yang lain. Di baik kabar-kabar aja. Diharapkan di orang raya. Tanya hanata orang raya. Hanya pada waktu salat kita disuruh menghadap ke Kaabah. Kebetulan Kaabah di Arab. Untuk waktu sesuai dengan daerah. Sesuai dengan daerah kita masing-masing. Okay. Jadi tidak ada masalah. Jadi Allah memberikan kelebihan 1000 bulan itu pada waktu malam. Jadi malam qadar ini yang dikatakan pada waktu malam. Malam menurut daerah masing-masing. Malam menurut daerah masing-masing. Jadi misalnya kalau malam qadar bagi orang yang ada di Eropah, malam apa bagi mereka? Di sanalah Allah akan memberikan qadar kepada mereka. Malam di Indonesia, malam itulah yang Allah akan berikan qadar. Dan itu tidak ada pertentangan. Dan qadar itu bisa saja Allah Ta'ala membuka sa'ah mustajabah itu, pintu qadar itu bukan satu ketika. Bisa saja misalnya untuk Indonesia jam sekian, untuk daerah lain jam sekian. Itu terserah Allah. Terserah kepada Allah. Tidak bisa nebak-nebak itu. Jadi pertanyaan Bapak itu tidak ada masalah. Jadi qadar itu terjadi pada waktu malam, di mana malam itu disitulah terjadi qadar. Menurut tempat masing-masing. Baik, Pak Muhammad Yunus sudah terjawab tadi apa yang ditanyakan. Bagi Anda
Anda yang ingin bergabung, waktu kita singkat, silakan di 0651637172 atau 0811689020. Bagi Anda yang stay tune di 90,2 Serambi FM atau yang streaming juga atau live video streaming di www.serambinews.com. Tadi Lem, yang ketiganya adalah memelihara anggota atau hifdzul jawarih. Hifdzul jawarih. Nah, ada lagi yang kemudian bisa membatalkan atau apa yang harus kita ingat dari anggota tubuh kita? Jadi hifdzul jawarih ini menjaga anggota, sepertinya kalau kaitan dengan anggota yang bukan dengan lidah tadi adalah mata. Kan? Mata ini nomor 2 sesudah lidah tadi. Banyak nih. Ya kan? Mata itu nomor 2 sesudah. Jadi kalau misalnya isyarah bahasa lidah itu kita mengatakan ayo ke sana. Ayo ke sini. Ya kan? Itu bisa kita pakai mata juga. Betul. Bisa nggak ngomong bisa juga. Nggak ngomong bisa juga. Kita gitu ya. memarahin, misalnya kita menegur anak di depan tamu pakai mata. Ya kan? Betul. Jadi mata ini juga sangat besar potensinya untuk membatalkan pahala puasa kita. Contoh, ini kan kita sudah terbiasa tidak lagi ibu-ibu ini membuat menu berbuka puasa di rumah. Lebih banyak beli, ya kan? Kalau ibu-ibu misalnya sesama ibu-ibu beli itu nggak ada masalah. Tapi yang susah bapak beli sama ibu. Ibu beli sama bapak. Dalam konteks transaksi, boleh seorang laki-laki melihat wajah orang si penjual. Tidak boleh lebih daripada keperluan transaksi. Minyo kalebeh daripada tugas transaksi, ini haram hukumnya. Hilang pahala puasa. Hati-hati. Mata ini. Jadi kalau kuih 5 boh. Badit apa? Tiribe, adik boh. 5 boh, 5 ribu ada juga. Itu kan tidak perlu lihat kepada orang yang menjual. Tak perlu lihat. Tapi kita lihatlah. Tu baik tak ibu budak. Lagak tat lalat. Itu di luar kepentingan transaksi beli kuih. Itu menghilangkan pahala puasa. Mulai hari ini boleh latihan. Bagaimana caranya? Caranya jangan kita beli. Caranya jangan kita beli. Kalau misalnya keluarga kita tidak sempat, hindarilah. Kita jangan karena memang suasananya seperti itu. Silakan misalnya kita bawa istri kita, yang beli istri, dan di tempat, karena kebanyakan yang menjual menu-menu berbuka ibu-ibu ini adalah ibu-ibu. Kan? Kalau ibu-ibu agak sedikit lumayanlah dalam berpenampilan. Tapi yang susah ni adik-adik. Berat ni. Yang adik-adik ini susah penampilan. Apalagi kadang-kadang dia sudah belajar ini ilmu apa? Marketing. Itu dalam penjualan tu ada sedikit rayu-rayuan. Ada komunikasi marketing. Aduh berat. Dan ini besar sekali peluang untuk menghilangkan pahala puasa. Yang selain daripada itu adalah jawareh ini anggota tangan kita. Ini juga potensi untuk membatalkan pahala puasa juga besar. Jadi misalnya kita lagi jalan-jalan, kan ada orang kita cubit dia yang menyakiti, ataupun ada anak-anak kita ketok dia, ataupun ada tangan ini kita sentuh kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu adalah upaya-upaya yang bisa menghilangkan pahala puasa. Termasuk yang sering adalah tangan ini yang ditanya main batai, main catu, kan? Nyan potensi untuk batal pahala puasa besar. Batal pahala puasa besar. Karena lalai pun. Kita tidak hanya tinggal kita peh-pehnya. Bahkan keadaan luhur ada dengar. Ini berat lagi. Berat lagi. Makanya bulan puasa ini bukan di mana bulan yang harus kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Kalaupun misalnya kita tidak mau berzikir, kalaupun misalnya kita tidak mau baca Al-Quran, sukutuhu tasbihun. Diam itu adalah tasbih.
tangan juga jangan melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang membuat lalai kita daripada ibadah puasa ini. Jadi hindari 1 bulan, tidak lama. 29 hari tahun ini mungkin puasa kita. Yeah. Ini sudah terlewati 6 dengan hari ini. Kan tinggal hanya 23 hari lagi. Mampulah kita sabar insya-Allah. Bantu le orang tak main lah batai-batainya. Main lah apa-apa yangnya. Tapi dalam bulan puasanya, kalaupun tidak mampu kita memperbanyak ibadah, tapi jangan memperbanyak hal-hal yang tidak berfaedah. Kita diciptakan oleh Allah orang bukan orang baik pada awalnya, tapi kita diberi potensi untuk menjadi orang baik. La'ala. Kan? Kita bukan waktu lahir sudah menjadi orang yang bermanfaat, tapi diberi potensi oleh Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, inilah yang perlu kita asah potensi ini agar kehidupan kita bermanfaat. Jadi puasa ini supaya tercapai takun, jaga hari-hari, jam-jam sampai dengan buka dan sampai dengan besok, sampai dengan hari raya berkumandang, bahwa tidak ada tercederai dengan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. InsyaAllah la'allakum tattaqun akan kita miliki. Masya Allah. Kalau predikat tattakunnya bisa kita raih, Lem, pasti surga Allah. Surga Allah sudah menunggu. Ngomongin orang tidak lagi, main batu nggak ada lagi gitu, Lem ya. Baik, di ujung nih sudah ada penelpon berikutnya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Kak? Dengan Atun. Siapa? Dengan Atun. Atun. Baik, Kak Atun, silakan Kak Atun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya. Sekarang kan masih banyak muda-mudi, bukan masih. Ya. Tapi memang kebanyakan dari para muda-muda misalnya WA atau apa, LG. Nah, itu bagaimana untuk chat-chatannya? Kalau misalnya yang masih yang nggak normal itu berarti memang udah nggak abnormal. Tapi kalau misalnya yang ngirim ke kita, halo adik, bla 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 bla, tapi kita cuma baca nggak terhati, itu gimana? Itu aja, makasih. Baik, Kak Atun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Lem. Ini makasih. Tangan dan mata. Terima kasih. Kita bisa sangat memahami apa yang membuat kita itu lalai dalam konteks ibadah puasa. Salah satunya itulah tadi. Jadi kalau misalnya yang mengirim itu bukan nasihat, bukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan primer kita, itu jangan dilayani. Karena melayani itu sama dengan kita mengundang. Kan mengundang orang lain untuk terus kita ikutin. Karena kita baca pun dia tahu sudah kita baca. Kenapa tidak dibalas? Kan dia akan coba lagi yang kedua. Paling-paling ditanya kenapa tidak balas? Karena kita sudah tahu. Maka sebaiknya di bulan ini kita blokir beberapa nomor yang kita tahu bahwa ini akan mengganggu ibadah kita, akan mengganggu kekhusyukan kita, akan membuat kita lalai. Kita blokir sementara 23 hari lagi. Sesudah itu nanti kita open lagi. Kita buka lagi, kita berkomunikasi lagi yang baik. Karena kita tidak bisa meyakini bahwa tahun depan kita akan bisa mendapatkan bulan yang barakah ini lagi. Banyak saudara kita yang tahun lalu bersama-sama kita, tapi tahun ini itu boleh didata. Tidak ada lagi. Nah, maka kita juga punya hak, punya potensi untuk itu. Nah, makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Al-waktu kasif. Waktu masuk bulan puasa ini adalah seperti pedang. Kemarin kita lalai, hari ini tidak bisa kita ganti lagi. Nah, jadi makanya mari sama-sama kita optimalkan untuk beribadah bulan puasa ini dan kita jaga ibadah puasa kita dengan yang baik. Mudah-mudahan Allah meridai dan merestui dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Lem, terima kasih atas tausiahnya pada hari yang berbahagia ini. Sudah menyempatkan waktu. InsyaAllah panjang umur kami undang lagi, Lem.
Kita minta waktunya lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tengku Haji Faisal Ali atau Lem Faisal Sidolon, Wakil Ketua MPU Aceh, baru saja memberikan tausiahnya dan juga obrolan yang bersama kita di Serambi Spiritual kerjasama Serambi FM dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Mari sama-sama kita berlatihan, sama-sama kita jaga, kita paksa diri kita untuk menjaga anggota tubuh agar kemudian pahalanya bisa maksimal seperti janji Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.